Ya, Overcoming Fear dari chapter 33, tadi Ian sudah sempat sharing sedikit di slide 1 dan 2, yaitu tentang rekonsiliasi atau di judul di Alkitab itu adalah Yakub bertemu Esau. Nah, yang saya mau bahas bagaimana mengatasi rasa ketakutan karena sebelum masuk ke situ, saya ingin membawa sedikit flashback ke sekitar 6 kitab sebelumnya. Jadi saya mau mundur 6 kitab ke belakang yaitu Kejadian 27. Izinkan saya membaca sedikit di ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi sebegitu dendamnya Esau sampai dia berikrar atau bersumpah atau mempunyai tekad bahwa setelah ayahnya meninggal, nanti dia mau bunuh si Yakub. Singkat cerita, kita semua sudah tahu betapa deceitful atau trikinya seorang Yakub pada waktu itu, sehingga dia mendapatkan berkat kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau. Terlepas dari apapun itu yang memang ada dalam rencana Tuhan, tetapi secara manusiawi, saya rasa sangat wajar untuk punya dendam yang tersimpan. Nah, Ian tadi mulai di awal dengan berkata bahwa I have enough, gitu. Enough means sudah cukup penyertaan Tuhan, sudah cukup berkat Tuhan, sudah cukup dendam itu terjadi. Nanti saya akan bahas. Minimal ada 3 yang pengen saya share berhubungan dengan overcoming fear di Kejadian 33. Kalau kita baca di ayat 1, Yakub melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi 400 orang. Kalau kita menghadapi ketakutan yang sebegitu besar, sebegitu menakutkan di dalam hidup ini, secara medis maupun secara psikologis, kita semua tahu ada 2 mekanisme reaksi spontan yang bisa terjadi, yaitu fight atau flight. Fight, kita lawan, kita maju, kita bertempur terhadap apapun yang ada di depan kita sebagai ketakutan, atau kita flight, lari, terbang menjauh dari hal tersebut. Mekanisme itu adalah mekanisme yang wajar secara medis maupun secara psikologis, dan ini yang sedang dialamin Yakub maksud saya, di Kejadian 33 pas ayat 1. Yang kita bisa pelajarin adalah, dan sedikit catatan bahwa waktu Yakub melayangkan pandang dilihatnya Esau datang dengan 400 orang, dia tidak punya data atau informasi secara detail tujuan Esau datang ketemu mau ngapain. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, alasan Yakub lari ke rumah Laban dan mengalami roller coaster di dalam hidupnya macam-macam, itu singkat cerita adalah memang trigger atau pemicunya karena ibunya yang nyuruh. Ibunya dengar bahwa Esau sebegitu dendam dan punya rencana untuk membunuh si Yakub. Si Esau pengen bunuh Yakub. Makanya Yakub lari. Nah, jadi waktu dia melayangkan pandangan lihat Esau datang dengan 400 orang, sangat wajar mungkin diasumsinya si Yakub adalah nih Esau mau mengobrak-abrik keluarganya Yakub, dia mau balas dendam, dia bawa 400 tentara. Dan itu sudah dicatat juga di Kejadian 33 ayat 7 yang disebutkan bahwa lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi rasa ketakutannya luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada satu dari kita yang pernah mengalami ancaman pembunuhan. Buat saya, seumur hidup saya baru 1 kali diancam dibunuh, orang yang ngomong di depan saya, tapi waktu itu saya nggak terlalu takut. Karena waktu itu yang ngomong, saya mau bunuh kamu, itu adalah orang gila yang lagi dirawat di rumah sakit jiwa waktu saya koas, waktu saya
apa namanya, jadi dokter muda, kita praktek di rumah sakit jiwa itu ada orang gila ngancam membunuh saya, namanya orang gila. Nah, tapi kalau bicara di konteks kejadian 33, ini ketakutan Yakub adalah sesuatu yang sangat real. Tapi yang kita pelajarin di sini adalah dia nggak lari loh. Nggak ada itu di ayat kejadian 33 bahwa dinyatakan Yakub lari, segala macam nggak ada. Dia menyusun strategi betul. Kalau kita baca dengan teliti kejadian 33, dia letakkan urutan-urutan barisan daripada keluarganya memang sengaja diatur dan si istri maupun anak kesayangannya yaitu Rahel dan Yusuf itu ditaruh paling belakang. Oke, part of strategi untuk meletakkan apa namanya susunan urutan barisan sangat manusiawi dan sangat wajar. I think that's part of strategy as a leader. Tapi keputusan yang kita pelajari nomor satu bahwa dia tidak lari dan dia stay di situ, itu saya rasa adalah satu value dari leader yang perlu kita pelajari dan bisa kita pelajari dari si Yakub. Nomor dua, take responsibility as a leader. Tidak hanya Yakub diam di situ atau tidak lari, tapi di kejadian 33 ayat 3 disebutkan bahwa dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Jadi setelah dia susun strategi barisannya, di mana istri dan anak yang paling dia sayangin, Rahel dan Yusuf ditaruh paling belakang, mungkin secara manusiawi dia berpikir kalau terjadi apa-apa sekalipun, maka yang paling belakang yang paling selamat. Gitu. Tapi di sini dituliskan bahwa ia berjalan di depan mereka. Nah, jadi kalau di apa namanya pepatah bahasa Jawa yang pendidikan bilang tutwuri handayani itu lihat dari belakang. Terus kalau kita pernah lihat di film dan saya rasa mungkin itu benar bahwa kalau ada apa-apa atau bencana atau problem, leader itu harusnya keluar paling belakang. Kalau pernah nonton film, saya lupa judulnya Tom Hanks yang kisah nyata pesawat mendarat darurat di Hudson, itu di situ dilihat juga pilot dan co-pilotnya keluar terakhir. Jadi leader itu take responsibility. Dalam hal ini leader take responsibility, si Yakub memberikan pelajaran buat kita, dia berdiri di depan, dia mimpin sebuah barisan itu. Yang ketiga adalah humility. Yakub tahu bahwa dia dihantui oleh rasa takut yang luar biasa, yang terlepas dari itu kehendak Tuhan atau tidak, dia tahu dengan pasti bahwa dia pernah bikin salah. Jadi kalau misalkan Yakub bisa saja berlindung di baliknya itu kan kehendak Tuhan, so bukan salah gua amat dong, bukan salah-salah Gus banget-banget ya gitu. Toh anyway yang bantuin arrange semua itu yang ngasih ide juga si Ribka, my mom gitu misalkan. Bisa saja dia berlindung dari situ dan merasa bahwa anyway saya sudah dapat hak kesulungan, saya tidak perlu humble myself, tidak perlu merendahkan diri, tapi yang Yakub percontohkan atau teladankan kepada kita sebagai leader adalah dia humbled himself di depan saudaranya, kakaknya Esau, tidak hanya satu kali, tapi 7 kali. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Saya berusaha untuk belajar banyak literatur, tapi kalau kita belajar di simbologi atau numerologi, di kitab Perjanjian Lama memang sangat kental dengan banyak sekali simbolik-simbolik angka. Dan 7 itu salah satu angka yang memang secara adat zaman dulu itu bisa diidentikan dengan angka kesempurnaan. Jadi itulah sebabnya di sini mungkin disimbolikan sebagai Yakub melakukan sujud ke tanah sampai 7 kali, terus dia jalan lagi sujud ke tanah 1 kali lagi, terus sampai 7 kali. Kalau kita ingat Yosua memimpin pasukan 7 kali muter Yeriko, 1 sampai 6 nggak terjadi apa-apa. Begitu 7 mereka bersorak-sorai, trompet disuarakan, tembok Yeriko runtuh dengan sendiri. Jadi 7 kali saya rasa merupakan satu simbolik numerik yang memang kental dengan beberapa simbol angka yang ada di Perjanjian Lama. Tapi terlepas dari itu semua, kita belajar bahwa humility, kerendahan hati itu patut dipercontohkan atau diteladankan sebagai seorang leader. Slide terakhir saya. Kejadian 33 ayat 4 itu a very beautiful scene. Satu apa istilahnya? Satu image, satu momentum yang luar biasa indah. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kalau Anda yang cukup visual atau yang suka dramatik,
mencoba memvisualisasikan ini di dalam film masing-masing di otak, saya rasa ini sesuatu yang sangat indah. Kalau Ian tadi bilang seperti di film tadi, kejadian 34 itu bloody, kalau ini jadi film di kejadian 33, ayat 4 ini adalah puncak di mana scoring sound atau background musiknya sebegitu mengharukan, dan di titik ke ayat 4 inilah harusnya penonton movie itu menangis. Nah, jadi Esau berlari mendapatkan dia, tapi ada satu pelajaran yang saya dapatkan begini. Minimal ada 4 kali di Alkitab yang saya pelajarin bahwa orang yang seharusnya punya hak dendam, orang yang seharusnya punya hak balas, tapi dia tidak melakukannya, alih-alih justru dia menunjukkan sebuah kasih yang saya percaya 1000% itu nggak datang dari dirinya, tapi itu datang dari Tuhan. Bukan dalam kemarahan, tapi dalam kasih. Luar biasa indah, dan cuman Tuhan yang bisa ngerjain itu, yang bisa membalikkan tangan sedemikian rupa, mengubah satu hati orang dari seorang musuh dalam tanda petik yang penuh dengan dendam bahkan ingin membunuh, menjadi seorang saudara yang berekonsiliasi dengan sangat indah, very beautiful, penuh dengan affectionate, penuh dengan kasih mesra sebagai seorang saudara. Ada 4 yang saya ingat kejadian di Alkitab yang saya tidak mau tulis di slide supaya tidak kepanjangan. Nomor 1, kisah Esau dan Yakub. Esau punya hak dendam luar biasa, tapi di ayat 4 terjadi berbalik arah 180 derajat. Yusuf, Yusuf itu kurang apa? Dibuang sama kakak-kakaknya, nanti kita akan belajar di berikutnya, dan ngalamin sebegitu again roller coaster di dalam hidupnya, tapi waktu dia dipercaya jadi orang nomor 2 di Mesir, akhirnya kakak-kakaknya datang, ya dikerjain sedikit, tapi sekali lagi itu juga terjadi, Yusuf nangis. Yang ketiga, kisah kita tahu di Perjanjian Baru ada anak bungsu yang rada kurang ajar, bapaknya belum mati, dia minta hak waris, kemudian dia foya-foya, ngaco hidupnya, sampai jatuh miskin, makan makanan babi, akhirnya balik ke ayahnya, dan ayahnya menerima dan bikin pesta luar biasa. Dan yang terakhir, contoh keempat, tidak lain tidak bukan adalah the Almighty Jesus. Tuhan itu punya hak marah sama kita sih luar biasa sih. Tapi tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa bikin Tuhan lebih sayang sama kita. Dan tidak ada satupun perbuatan jelek dari kita yang bisa bikin Tuhan berkurang sayangnya sama kita. And that's real love. Saya mau tutup dengan satu ayat yang saya dapat, dan saya percaya saya pribadi sudah ngalamin ini berkali-kali. I think waktu menyiapkan kejadian 33 ini, saya mendapatkan satu rema, dan saya mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih supaya hal-hal ini tidak terjadi pada hidup saya dulu, tapi di masa depan, dan saya percaya supaya bisa memberkati semua kita yang ada di ruangan Zoom malam ini, maupun siapapun yang nantinya akan mendengarkan message ini. Amsal 16:7 bilang, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kata kuncinya ada di didamaikannya dengan dia. Nyanyanya besar, jadi yang bisa mendamaikan itu cuma Tuhan, cuma kasih. And by the end of the day, kita semua berdoa, biar kasih mengalahkan semuanya, biar kasih Tuhan yang luar biasa, yang sudah diteladankan oleh banyak cerita di Alkitab, dan sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal di Yohanes 3:16.